menyampaikan 3 hal. Yang itu ketika 50 anggota dewan semua melakukan seperti itu, rasanya Banyuwangi ini akan makmur. Jadi selain saya sebagai pelaku politik, sebagai anggota dewan, ini memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku politik yang lain agar ditiru. Politik etis, politik balas budi. Setelah diantarkan duduk, tidak lupa dengan yang mengantarkan. Ini penting. Tidak terus kemudian diantarkan duduk, terus ngilang cari lahan yang baru lagi. Ini yang sering terjadi seperti itu. Dan saya tidak menginginkan seperti itu, memberikan edukasi agar politik itu benar-benar berjalan sesuai dengan politik etis, politik balas budi. Saya sudah diantarkan, saya sudah diberi penghargaan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian dengan didukung dan diberikan doa restu dan coblosannya sehingga saya duduk. Maka kewajiban saya adalah mendampingi bapak-bapak dan ibu sekalian ini selama 5 tahun dengan program-program yang sudah saya berikan selama ini. Yang pertama adalah penataan lingkungan, pembangunan infrastruktur. Karena apa? Kalau ngomong menunggu pemerintah dengan musren bangkel yang berakhir dengan bangkel begitu mungkin kalau bapak-bapaknya paham, pengajuan melalui musren bangkel, kemudian musren bangcam, sampai kemudian itu musrenbang di tingkatan kabupaten, terakhir di Inteni nggak ada pembangunannya. Nah, ini jalan pintas dengan anggota dewan ini punya jasmas atau pokok-pokok pikiran, yaitu nilainya antara 3 sampai 4 miliar. Nah, kalau terus kemudian 400 juta seumpama ditaruh di titik sini selama tiap tahun, maka lingkungannya akan tertata. Jadi kalau lingkungan sudah tertata, pavingnya sudah bagus, jalannya sudah bagus, terus lapangannya sudah bagus, drainasenya sudah bagus, pelengsengannya sudah bagus, kan mau ke sana kemari enak Bu. Joget tadi enak nggak Bu? Dapat saweran enak apa ya Bu? Pengen lagi nggak Bu? Pilih Pak Basuki ya. Jadi nanti setiap reses kita adakan saweran, kita berusaha bahagia. Kita bertemu setahun 3 kali dalam reses itu 3 kali Bu, awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Ketemu 3 kali, joget bareng, bahagia bareng, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan bersama. Oke? Mau nggih Bu? Joget bareng, saweran bareng nggih? Pilih Pak Basuki. Oke. Jadi programnya itu yang pertama penataan pembangunan lingkungan. Itu setiap tahun akan saya lakukan di titik-titik yang sudah mengantarkan saya duduk. Paling cuma kanalan paling cuma kanalan kok Pak, enggak, coba tanya di lingkungan-lingkungan yang lain, di kelurahan-kelurahan yang lain juga saya terapkan semacam itu. Saya datang ke sini tidak menjelang pilihan Bu. Saya datang ke sini sejak 10 tahun yang lalu. Okay? Jadi kalau yang lain-lainnya mungkin datangnya cuma menjelang coblosan 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu, tapi kalau saya datangnya 10 tahun yang lalu sebelum coblosan tahun 2014, sebelum saya duduk sebagai anggota dewan. Setelah duduk sebagai anggota dewan, saya setiap tahun 3 kali datang ke sini dalam bentuk reses semacam ini. Gitu apa nggih? Matur nuwun. Jadi seperti itu. Kemarin pada saat kemarin saya sempat menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, tolong Bu, hati-hati, Pak, Bu, hati-hati. Nanti menjelang coblosan akan banyak datang tamu. Akan banyak datang tamu baru.
orang baru yang akan datang, yang akan mungkin memberikan sesuatu kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi nanti setelah coblosan hilang lagi, Bu. Nanti menjelang coblosan datang lagi. Semacam itu tradisinya seperti itu. Kalau saya seperti itu apa enggak, Bu? Jadi programnya adalah yang pertama pembangunan lingkungan. Kedua, pembagian sembako setiap tahun 2-3 kali. Nggih, Bu, nggih? Yang ketiga, memberikan dana hibah untuk komunitas-komunitas yang ada di lingkungan ini. Ibu-ibu pengajian. Nanti ini Kuntulan ini sudah sangat bagus. Mungkin nanti ke depan mengajukan dana hibah untuk membentuk penari-penarinya. Ini kurang penarinya, Bu, ya? Kalau ada penarinya kayaknya bagus, ya? Nanti sudah tabuhannya sudah kompak, sudah luar biasa. Jadi, nanti disiapkan, dicarikan penari-penarinya dan seragamnya nanti diajukan hibah. Kalau ibu-ibu kemarin sudah terima hibah untuk seragam pengajian, nanti ngajukan lagi, Bu. Jadi tidak hanya pokmas satu pokmas, ada 2-3 pokmas dalam setahun. Monggo. Jadi komunitas-komunitas seperti komunitas Bu, kelompok-kelompok kumpulan-kumpulan itu diberikan dana hibah setiap tahun. Samro, monggo diajukan. Jadi kalau bisa setiap tahun itu yang terima dana hibah tidak hanya musola, tidak hanya ibu-ibu pengajian, tapi kesenian semacam ini. Nah, kalau lingkungan infrastrukturnya sudah bagus, terus kemudian di dapur sudah masih ada berasnya, kan gitu ya. Terus kemudian ada saweran. Keseniannya bisa berjalan, olahraganya bisa jalan. Enak apa mboten, Bu? Jangan tergoda dengan yang baru ini. Jangan khawatir, Pak. Jadi seperti itu, ada 3 program dan saya sampaikan saya sangat sayang sekali kepada masyarakat lingkungan Kanalan ini. Dan setiap kali ada permintaan yang disampaikan oleh tim-tim saya, insya Allah tidak dalam waktu jauh, dalam waktu dekat pasti akan saya penuhi. Selama saya mampu pasti akan saya penuhi. Tapi dengan menggunakan dana APBD, dengan bolpen saya. Nah, kalau saya duduk saya punya bolpen. Bolpen ajaib, Pak. Bolpen ajaib katanya. Ketika saya duduk sebagai anggota dewan itu punya bolpen ajaib, Bu. Ditulis langsung bisa cair. Ditulis langsung bisa cair. Saya punya bolpen ajaib, bolpen sakti karena siapa? Bapak-bapak dan ibu sekalian. Coba bapak-bapak dan ibu sekalian ini tidak kompak dan saya tidak duduk, dada saweran tidak ada, pembangunan lingkungan tidak ada. Nanti menjelang coblosan akan datang lagi, Bu, yang baru. Makanya jangan sampai tergoda dengan sesuatu yang baru. Biasanya kalau yang baru itu paling menggoda, setelah itu tergoda hilang sudah. Goda hilang sudah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, 3 hal terkait dengan program kerja saya itu, dan itu saya terapkan di seluruh kantong-kantong suara saya. Bahkan ada beberapa yang belum terbukti suaranya pun ini nanti akan saya buktikan. Contohnya di daerah Kabat, Pondok Nongko, Kalirejo, ini nanti juga akan kita kasih pembuktian semacam ini. Nah, kalau anggota dewan 50 orang seperti ini semua, makmur kan enggak masyarakat ini? Kan ya? Ada bagi-bagi sembako, ada penataan lingkungan, ada hibah untuk komunitas-komunitas pengajian. 50 anggota dewan. Nah, ini makanya sebuah pembelajaran bagi pelaku-pelaku politik. Mudah-mudahan yang seperti ini diridhoi oleh Allah.
ditakdirkan lagi oleh Allah untuk duduk menjadi anggota dewan lagi, Ibu.